Hai Sobat Pintar, semangat pagi semuanya. Jumpa kembali bersama Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya kalian semua pada pagi hari ini? Bu Guru selalu doakan agar kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa untuk selalu bersemangat ya. Pagi ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk SD kelas 5, tema 8, subtema 2, perubahan lingkungan, pembelajaran kedua. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita kali ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya, agar kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah siap semuanya? Anak-anak, perubahan lingkungan juga memengaruhi budaya termasuk tarian. Tarian daerah berkembang mengikuti perubahan. Namun, perkembangan itu juga masih mengikuti aturan dasar tari, termasuk pola lantai. Nah, apa yang dimaksud pola lantai? Apakah kalian masih ingat? Pola lantai gerak tari. Pada saat menari, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Jika digambarkan, seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan satu tarian. Yang dimaksud dengan garis imajiner adalah garis hayal yang harus dilalui oleh penari. Garis imajiner juga dapat digambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memperagakan tarian. Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, lengkung, segitiga, atau lingkaran. Bentuk formasi garis dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian. Garis imajiner atau garis hayal ini yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari itu disebut pola lantai. Pola lantai merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Secara umum, pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung ya, anak-anak. Bentuk pola garis lurus bisa dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, seperti horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segi empat, dan lain sebagainya. Bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai seperti lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Nah, perhatikan gambar-gambar berikut ini ya. Pada gambar pertama, di sini penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Kemudian pada gambar kedua, penari bergerak melalui garis diagonal. Selanjutnya pada gambar ketiga, penari bergerak melalui garis horizontal. Nah, gambar selanjutnya, penari bergerak melalui garis diagonal. Nah, untuk gambar yang berikutnya, penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Nah, yang terakhir ini, penari bergerak melalui garis lingkaran. Nah, anak-anak, itulah tadi gambar-gambar yang merupakan pola lantai gerak tari ya. Sekarang, bentuk pola lantai dari gerak yang dilalui oleh penari. Perhatikan pada gambar berikut ini. Pada gambar pertama, formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Kemudian pada gambar kedua, formasi penari membentuk pola lantai segi 5. Pada gambar selanjutnya, formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Nah, untuk formasi selanjutnya, yaitu formasi penari membentuk pola zigzag. Berikutnya, formasi penari membentuk pola lantai lingkaran. Dan yang terakhir, formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Itulah tadi bentuk-bentuk formasi dalam gerak yang dilalui penari ya. Nah, anak-anak, berikut ini kita akan belajar tentang siklus air dan bencana kekeringan.
Anak-anak, peristiwa siklus air merupakan peristiwa sehari-hari yang sering tidak disadari oleh manusia. Siklus air menghasilkan air bersih yang berguna untuk kehidupan manusia. Manusia memerlukan air bersih antara lain untuk keperluan rumah tangga, keperluan industri, dan juga pertanian. Siklus air menghasilkan air bersih. Pada saat proses penguapan, kotoran pada air tidak ikut menguap. Uap air yang menguap adalah uap air yang bersih. Pada saat turun hujan, air yang dihasilkan pun adalah air bersih dan siap digunakan untuk berbagai keperluan. Air hujan yang jatuh sebagian akan diserap oleh tanah lalu menjadi air tanah. Jadi air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah ya anak-anak. Nah, air ini biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan akar tumbuhan. Untuk mendapatkan air tanah, manusia membuat sumur dengan cara menggali lubang. Air hujan yang tidak terserap oleh tanah akan terus mengalir menjadi air permukaan. Lalu air itu menuju tempat yang lebih rendah seperti sungai, danau, dan laut. Air permukaan adalah air hujan yang tidak dapat diserap oleh tanah tetapi diserap oleh permukaan tanah sehingga mengalir di atas permukaan tanah dan kemudian menguap kembali. Air ini biasanya lebih kotor karena mengandung lumpur. Air ini juga biasanya membawa berbagai macam material dari proses erosi. Pada musim kemarau, air hujan yang turun menjadi berkurang. Air hujan yang turun biasanya langsung diserap oleh tanah menjadi air tanah. Jika air sungai dan danau surut, akan menyebabkan berkurangnya penguapan air sebagai pembentuk titik-titik air di awan. Akibat dari semakin sedikitnya awan adalah semakin berkurangnya curah hujan. Oleh karena itu, sumur-sumur penduduk pun menjadi kering. Di saat inilah biasanya terjadi kelangkaan air bersih. Jika kelangkaan air bersih terjadi dalam waktu yang panjang, maka bencana kekeringan akan terjadi. Mari kita biasakan menghemat penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, anak-anak, coba kalian jawab pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, peristiwa apa saja yang terjadi pada teks siklus air dan bencana kekeringan? Nah, seperti ini ya anak-anak. Peristiwa yang terjadi pada teks siklus air dan bencana kekeringan itu adalah peristiwa siklus air, peristiwa terjadinya air tanah, peristiwa terjadinya air permukaan, dan juga peristiwa terjadinya bencana kekeringan. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana proses siklus air menghasilkan air yang bersih? Coba kalian jelaskan ya. Proses siklus air menghasilkan air yang bersih adalah sebagai berikut. Pada saat proses penguapan, kotoran pada air tidak ikut menguap. Uap air yang menguap adalah uap air yang bersih, sehingga pada saat turun hujan, air yang dihasilkan pun adalah air bersih dan siap untuk digunakan. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan air tanah? Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat? Ya, benar sekali. Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Selanjutnya, pertanyaan nomor keempat ya. Bagaimana perbedaan air tanah dengan air permukaan? Nah, siapa yang tahu anak-anak? Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Guru ya. Jadi, air tanah yang mengalir di bawah permukaan tanah disebut air tanah. Sedangkan air permukaan itu merupakan air hujan yang tidak dapat diserap oleh tanah tetapi diserap oleh permukaan tanah sehingga mengalir di atas permukaan tanah dan kemudian menguap kembali. Itulah perbedaan antara air tanah dengan air permukaan. Selanjutnya, pertanyaan kelima.
mengapa air permukaan biasanya lebih kotor dibandingkan dengan air tanah? Air permukaan biasanya lebih kotor dikarenakan mengandung lumpur. Air ini juga biasanya membawa berbagai macam material dari proses erosi. Nah, itulah sebabnya mengapa air permukaan akan lebih kotor jika dibandingkan dengan air tanah ya. Nah, untuk pertanyaan nomor 6, apa akibat dari musim kemarau yang panjang? Nah, akibat dari musim kemarau yang panjang adalah akan terjadi kelangkaan air bersih dalam waktu yang panjang, sehingga bencana kekeringan tidak dapat dihindari. Nah, anak-anak, itulah tadi pertanyaan dan juga jawaban. Kalian bisa tuliskan di buku latihan kalian dengan tulisan yang rapi ya. Nah, anak-anak, oleh karena itu kita harus menghemat air ya. Berikut ini adalah poster siklus air. Nah, kalian bisa buat poster seperti berikut ini untuk mengajak orang-orang di sekitar agar bisa menghemat air bersih dan tidak akan terjadi yang namanya bencana kekeringan. Nah, kalian perhatikan poster ini. Kalian bisa tiru atau kalian bisa membuat poster dengan gambar-gambar yang lainnya ya. Berdasarkan bacaan, siklus air, dan bencana kekeringan tadi, buatlah poster tentang dampak siklus air bagi kehidupan. Buatlah semenarik mungkin ya anak-anak. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.